saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Saya ingin mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua bahwa hari-hari ini kita sedang memasuki musim pancaroba, di mana biasanya di musim-musim ini banyak penyakit datang. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua agar kita meningkatkan imun kekebalan tubuh kita dengan cukup istirahat, banyak minum vitamin, dan jangan lupa berdoa serta mengandalkan Tuhan melalui merenungkan dan membaca firman Tuhan setiap hari. Niscaya kekebalan kita semakin meningkat dan kita dijauhkan dari sakit penyakit yang datang menimpa kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami boleh datang kembali untuk beribadah kepadamu. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami masih diberi kasih karunia-Mu, sehingga pada hari ini kami diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan.
Tuhan Yesus campur tangan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya dengan mengandalkan Tuhan, maka kami akan dijauhkan dari hal-hal yang buruk yang akan menimpa kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi sidang jemaat-Mu. Berkati mereka di dalam ibadah pada hari ini. Penuhi kami semua dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah menaikkan ucapan syukur. Puji Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Sauh Jiwa. Kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan baca bersama-sama di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 bagian B sampai dengan ayat yang ke-20. Ibrani pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-18 bagian B sampai dengan yang ke-20. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Malkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tentu saudara-saudara sudah tahu apa yang disebut dengan sauh atau jangkar. Sauh atau jangkar itu adalah tempat bertambat dari perahu atau kapal yang ada di laut, agar perahu dan kapal itu tidak terbawa oleh arus dan gelombang pada saat itu. Jikalau perahu diserang oleh gelombang atau diserang oleh angin yang besar, maka sauh yang diikat dengan rantai yang kuat itu akan diturunkan dan kemudian menancap di dasar laut. Nah, angin ribut dan gelombang besar boleh datang. Akan tetapi, jikalau sauh itu kuat, maka perahu atau kapal itu tidak akan terseret oleh arus, bahkan tidak akan tenggelam. Oleh karena itu, sauh besar sekali artinya bagi perahu atau kapal yang sedang diserang oleh angin ribut. Nah, ayat yang tadi kita baca bersama-sama berbicara tentang sauh jiwa atau sauh hidup. Hidup kita ini digambarkan sebagai sebuah perahu yang sedang berlayar di tengah-tengah lautan kehidupan. Dan tujuan dari perahu kehidupan kita yaitu ke seberang sana. Seperti di lautan, maka demikian juga di dalam kehidupan kita. Ada banyak sekali gelombang yang besar. Ada banyak sekali angin ribut yang menerpa. Mungkin itu berupa kesusahan.
Mungkin itu juga berupa segala beban-beban hidup dan sebagainya. Dan semuanya itu bisa menenggelamkan kehidupan kita. Hidup kita seolah-olah dibanting ke kiri, dibanting ke kanan, diombang-ambingkan, dan kita tidak tahu kemana kita hendak dibawanya. Jikalau kita menengok ke kiri dan ke kanan, maka seolah-olah tidak ada pelabuhan yang tampak di depan kita. Di mana-mana yang kelihatan hanya air dan gelombang yang menakutkan. Nah, saudara-saudaraku, pertanyaannya, hidup kita akan tertolong atau tidak? Itu tergantung kepada satu pertanyaan. Kita memiliki sauh atau tidak? Oleh sebab itu, banyak orang atau tiap-tiap orang berusaha untuk mendapatkan sauh kehidupan itu. Mungkin berupa kekayaan, mungkin juga berupa pangkat, mungkin juga berupa kekuasaan, dan yang lain-lainnya. Kuat atau tidaknya sauh itu akan terbukti di dalam angin ribut kehidupan. Dan berapa banyak sauh hidup atau sauh jiwa yang sudah putus. Kita mengandalkan kekuasaan bisa hilang. Dahulu ditakuti, tetapi sekarang orang yang punya kekuasaan itu dicemoohkan. Kita mengandalkan kepada kehormatan. Kita banyak melihat orang yang dahulu dihormati, sekarang sudah dihinakan. Orang mengandalkan kepada kekayaan. Dahulu seorang bisa kaya raya, tapi mendadak bisa jadi miskin dan lain-lainnya. Nah, saudaraku sekalian, apakah wujud dari sauh jiwa yang kuat dan yang aman itu bagi kita? Ayat yang ke-18 bagian B dan ayat yang ke-19 tadi berbicara bahwa sauh jiwa yang kuat, sauh jiwa yang aman, itu adalah pengharapan. Dan apakah pengharapan itu? Pengharapan adalah hasil daripada cita-cita. Orang mempunyai keinginan, itu kemudian kita gambarkan menjadi hal yang sangat menyenangkan. Oleh sebab itu, kita berusaha untuk bisa mencapainya, sebab kita benar-benar mengharapkan apa yang menjadi pengharapan kita itu. Jadi, harapan itu dapat memberikan kepada kita semangat hidup. Harapan itu juga memberikan kepada kita keuletan tekad. Dan bahkan harapan itu dapat memberi kepada kita dorongan atau motivasi yang luar biasa. Misalnya, saudara-saudara, kita ingin menjadi kaya raya, atau kita ingin menjadi dokter atau insinyur dan sebagainya. Itu adalah harapan duniawi. Harapan duniawi seringkali mengecewakan kita. Namun, harapan duniawi itu sudah bisa memberi semangat kerja, sudah bisa memberi keuletan tekad, dan yang lain-lainnya. Dan terlebih-lebih, Bapak Ibu Saudara-saudara semua, pengharapan
yang disebutkan dalam ayat-ayat firman Tuhan tadi. Firman Tuhan sebenarnya ditujukan kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Roma. Mereka tidak banyak, hanya sekelompok kecil saja, tetapi mereka mengalami aniaya oleh pemerintah pada waktu itu. Bahkan banyak orang Kristen dijadikan santapan binatang-binatang buas. Bahkan banyak orang-orang Kristen yang dibakar hidup-hidup. Nah, siapa yang akan memberi pertolongan kepada mereka? Gelombang dan angin ribut yang menimpa mereka sungguh-sungguh sangat menakutkan sekali. Nah, dalam keadaan yang demikian itu, mereka mendapatkan anjuran daripada Rasul Paulus agar mereka, orang-orang percaya pada waktu itu, memegang teguh kepada pengharapan yang sudah diberikan kepada mereka. Nah, kelihatannya hal itu bukan satu penghiburan, bukan suatu kekuatan. Karena pikir orang, bukankah akan lebih baik kalau Rasul Paulus datang ke Roma dengan membawa bala tentara yang besar atau membawa kekuatan yang kuat dan kemudian dapat memberantas segala musuh-musuh mereka. Kelihatannya memang demikian, saudara-saudara, itu pikiran manusia. Tetapi sejarah menunjukkan bahwa kekuatan orang-orang Kristen di Roma memang terbukti karena mereka memegang teguh kepada pengharapan. Mereka tetap berdiri tegak. Mereka juga tidak takut kepada pemerintah Roma yang menganiaya mereka. Bahkan ketika pemerintah Roma yang menganiaya mereka itu sudah runtuh, mereka tetap bisa berdiri dengan teguh. Bukan saja orang-orang Kristen di Roma saja, tetapi juga orang-orang Kristen di segala zaman dan di segala tempat. Pengharapan itu menjadi pegangan yang kuat sekali. Kerajaan dunia sudah banyak yang musnah sejak abad pertama. Akan tetapi jemaat Tuhan tetap tegak berdiri, bahkan sampai hari ini dan selama-lamanya makin bertumbuh hingga sampai sekarang ini. Pengharapan Kristen adalah kekuatan yang luar biasa yang tidak dapat dimusnahkan oleh apapun juga. Pengharapan Kristen adalah pengharapan yang hidup, yang dapat menjadi sauh bagi jiwa kita, yang tetap dan yang teguh bagi kita. Apakah sebabnya, saudara-saudaraku semua? Nah, kita akan menyelidiki kenapa sauh jiwa itu bisa menjadi pengharapan yang teguh bagi kita. Yang pertama, saudara-saudara, kita akan melihat dari bahannya. Kekuatan sauh itu tergantung kepada bahan daripada sauh itu. Bahan yang dibuat dari kayu biasa, maka sauh itu akan lekas patah. Tetapi kalau sauh itu dibuat dari besi yang tulen, maka meskipun diserang oleh ombak dan angin ribut, maka sauh itu tidak akan mudah patah. Nah, pengharapan itu dapat menjadi sauh jiwa yang tetap dan yang teguh, bergantung kepada isi dari pengharapan tadi. Dan menurut ayat-ayat yang mendahului
dari ayat yang kita baca tadi, pengharapan Kristen adalah perjanjian Allah yang diberikan dengan kekuatan oleh sumpah daripada Allah sendiri. Dan perjanjian itu adalah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus, inilah yang menjadi isi dari pengharapan Kristen. Dan apakah Tuhan Yesus Kristus adalah besi yang tulen? Kita bisa selidiki hidupnya. Kita sudah mengikuti jalan sengsaranya, diserang angin ribut dan gelombang maut. Di dalam ia mengadakan perang rohani dan menderita sengsara dan kemudian mati, masuk ke dalam alam maut. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus tidak tetap tinggal di situ. Ia tidak tenggelam di dalam dasar lautan maut, melainkan pada hari ketiga dia bangkit, dia menang atas maut dan kematian. Ia ternyata adalah besi yang tulen, yang dapat menjadi bahan daripada sauh jiwa kita. Lalu yang kedua, tanahnya. Tanah di mana sauh itu akan menancap. Sauhnya kuat dari besi yang tulen, tapi kalau tanahnya itu hanya tanah lumpur atau tanah pasir, maka sauh itu tidak akan banyak berguna. Nah, ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-19 bagian B dan ayat yang ke-20, dikatakan bahwa sauh itu ditancapkan masuk ke tempat yang dalam sekali sampai ke belakang tabir. Apa artinya, saudara-saudara semua? Saudara-saudara, kita melihat kemah sembayang atau tabernakel. Di situ ada 3 bagian. Bagian yang di muka adalah halaman. Lalu bagian yang di tengah itu adalah tempat kudus. Kemudian bagian di belakang itu adalah tempat maha kudus. Nah, tempat yang maha kudus ini dipisahkan oleh sebuah tabir atau dipisahkan oleh sebuah tirai. Di bagian yang paling dalam di tempat yang maha kudus ada tabut perjanjian, dan itu adalah melambangkan takhta atau singgasana daripada Allah. Dan ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa sauh itu dilabuhkan sampai di belakang tabir. Artinya bukan tabir bait Allah duniawi, melainkan tabir bait Allah yang sejati, yaitu bait Allah yang surgawi. Hal ini disebabkan Tuhan Yesus sudah masuk ke dalam tempat itu sebagai imam besar yang sejati, yang sudah mempersembahkan korban tebusannya bagi kita umat-umat yang berdosa. Kalau yang dipersembahkan itu cuma di kayu salib, maka bukannya darah lembu atau darah domba, tetapi darahnya sendiri, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus yang mati di salib. Sudah mengorbankan dirinya di salib, dan dia bangkit naik ke surga, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Dan bukan itu saja, saudara-saudara. Di dalam ayat yang kita baca tadi, Tuhan Yesus disebut perintis atau penganjur.
Artinya, saudara-saudara, bahwa dia masuk tidak sendirian, atau dia masuk tidak untuk dirinya sendiri saja. Tidak, saudara-saudara. Melainkan Yesus sudah menjadi perintis. Berarti ada yang menyusul dia, yaitu saudara dan saya, kita semua orang-orang yang percaya kepadanya. Dan di surga, Tuhan Yesus sudah menjadi panjer, sudah menjadi tanggungan atau garansi bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup kekal selama-lamanya. Jadi, tanah yang menjadi tancapan dari sauh jiwa kita bukannya lumpur, bukannya pasir, bukannya tanah yang lembek, bukannya tanah yang biasa, akan tetapi tanah yang ditancapkan oleh sauh jiwa kita itu adalah batu karang yang teguh, yaitu takhta Allah sendiri. Nah, adakah tanah yang sekuat itu? Lalu yang ketiga, saudara-saudara, rantainya yang menghubungkan sauh dengan tanahnya itu adalah rantai. Jadi kita bisa melihat sauhnya kuat, tanahnya padat, tetapi rantainya hanya dari tampar atau dari tali biasa, maka keselamatan perahu itu tidak terjamin. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apakah tali pengikat yang mengikat perahu hidup kita dengan sauh kita yang tertancap di dalam takhta Allah itu? Sauh itu tertancap di dalam tanah di dasar laut, dan antara perahu dengan sauh yang ada di dalam laut itu ada air laut yang dalam dan juga ada gelombang yang menakutkan. Akan tetapi sekalipun demikian, jikalau rantainya itu masih kelihatan, rantainya itu masih ada, maka orang-orang yang berada di perahu itu masih bisa tenang. Mereka masih ada penyambung antara perahu dengan sauhnya. Demikian juga dengan sauh yang berada di belakang tabir itu. Kita dapat melihat sauh itu yang kita lihat sehari-hari dalam kehidupan kita adalah air lautan, gelombang yang tinggi sebesar gunung, seolah-olah itu semua akan menghancurkan kita. Tapi saudara-saudara, di antara bumi di mana kita hidup dan di surga tempat sauh kita, ada jarak. Berapa jaraknya, berapa jauhnya, kita tidak mengetahuinya. Akan tetapi sekalipun demikian, ada yang menghubungkan dunia ini dengan surga, yaitu iman kita. Iman kita adalah tali pengikat kita dengan sauh jiwa kita. Nah, apakah iman itu dapat dipercaya? Apakah iman itu dapat dibanggakan? Apakah iman itu dapat dijadikan jaminan? Saya katakan sudah pasti, saudara-saudara. Jika iman itu
adalah benar-benar iman. Dan menurut Alkitab, iman adalah pemberian Allah, bukan hasil karya dari manusia. Oleh sebab itu, usahakanlah untuk memiliki iman yang sejati. Masih ada hal yang harus kita catat juga, bahwa ayat yang kita baca tadi menyebutkan bahwa sauh jiwa kita berada di belakang tabir. Apa artinya, saudara-saudara? Artinya, yang memisahkan kita dengan sauh itu, sekalipun gelombang lautan yang menakutkan, tetapi sebenarnya hanya tabir belaka. Dan tabir atau tirai itu barang yang tidak tebal, melainkan barang yang sangat tipis. Jadi kalau ada orang yang berbicara di belakang tabir, maka kita dapat mendengar suaranya. Jika ada orang yang menyalakan api di belakang tabir, kita dapat menangkap sinarnya, sekalipun tidak sedemikian terang. Jadi yang memisahkan kita, orang-orang beriman, dari Tuhan Yesus yang ada di surga, sebenarnya hanya sebatas tabir saja. Itu artinya, saudara-saudara, kita masih bisa menangkap suaranya dari surga itu. Kita juga masih bisa menangkap sinar kemuliaannya yang dari surga itu. Sekalipun sinar itu belum sejelas yang semestinya, tapi asal kita percaya, asal kita beriman, maka kita dapat menangkap semuanya itu. Sekalipun telinga jasmani kita, sehari-hari kita hanya menangkap sesumbar manusia yang menakutkan seperti guntur. Tapi telinga rohani kita bisa menangkap firman Tuhan yang penuh dengan penghiburan. Sekalipun mata jasmani kita hanya dapat melihat kuasa kegelapan yang makin lama makin menakutkan, tapi mata rohani kita dapat melihat sinar kemuliaan dan keadilan Tuhan. Jadi sekarang kita tahu apa sebab pengharapan Kristen adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sebab yang menjadi sauh atau jangkar itu adalah Tuhan Yesus sendiri, yang adalah imam besar dan perintis kita. Tanah yang ditancapi oleh sauh itu adalah tahta Allah sendiri yang berada di belakang tabir. Lalu rantai daripada sauh itu adalah iman kita yang memang bukan buatan manusia, melainkan karya daripada Allah sendiri. Nah, perahu atau kapal yang demikian itu, kehidupan kita yang diumpamakan sebagai perahu atau kapal itu, kalau kita memiliki yang demikian, pasti, tentu kita akan selamat. Sebab dengan iman, perahu itu diikatkan kepada sauh Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, dan yang menancap pada tahta Allah sendiri. Padahal, saudara-saudara, sebelum tahta Allah itu terbongkar, sebelum tahta Allah itu sendiri terbongkar, maka tidak akan ada yang dapat mencelakakan perahu kehidupan kita. Dan apakah yang dapat membongkar Allah? Apakah yang dapat bisa
meniadakan Allah? Saya rasa tidak ada sesuatu pun yang dapat membongkar takhta Allah itu. Nah, hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara ingin memiliki hidup yang penuh dengan ketenangan? Apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian ingin memiliki hidup yang penuh dengan ketentraman serta keteguhan di tengah-tengah dunia yang bergelora ini? Mari saya ajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, serahkanlah hidup saudara-saudara kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah, sumber kehidupan kita masing-masing. Kiranya firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan kepada saudara-saudara, sehingga saudara-saudara boleh tumbuh dalam iman dan memiliki iman yang sejati. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kita akan masuk dalam ibadah perjamuan kudus. Perjamuan kudus bukan satu hal yang biasa kita lakukan, karena ini adalah minggu pertama daripada setiap bulan. Tapi perjamuan kudus mengingatkan kepada kita semua akan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di Bukit Golgota, menebus dosa saudara dan dosa saya, dan Dia bangkit dari kematian, dan saat ini Dia ada di dalam surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia duduk di atas singgasana Allah, dan di sanalah tempat sauh jiwa kita tertancap, dan kita tidak perlu takut dan khawatir lagi, karena tidak ada satupun yang dapat membongkar takhta Allah, tempat sauh jiwa kita tertancap. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita dudukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah dibagikan pada hari ini. Kami bersyukur untuk setiap firman-Mu, karena firman-Mu pasti memberikan kekuatan kepada kami di tengah-tengah gelombang kehidupan yang saat ini kami sedang jalani. Mungkin saat ini ada banyak di antara kita yang sedang sakit, apapun penyakitnya. Apakah itu flu, apakah itu masuk angin, apakah itu kurang enak badan, apakah itu yang lain-lain. Kami percaya di musim pancaroba ini Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan buat kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, saat ini hamba berdoa untuk mereka yang saat ini sedang sakit. Tuhan tumpangkan tangan ke atas mereka. Berikan mujizat-Mu. Jamah sakit penyakit mereka. Sehingga yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Yang sedang patah semangat,
Tuhan kembalikan semangat mereka lagi, sehingga mereka boleh Tuhan senantiasa giat di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan makan dan minum perjamuan-Mu. Sebelum kami makan dan kami minum, Tuhan, bubuilah dengan berkat-berkat-Mu, sehingga perjamuan kudus-Mu pada hari ini menjadi berkat yang besar dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakan kami, sehingga kami boleh layak untuk minum perjamuan-Mu, makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap hati kami untuk menerima perjamuan-Mu. Sucikan, kuduskan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Mari kita ambil roti dan kita taruh di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi-tinggi roti ini. Roti ini adalah lambang daripada tubuh Yesus Kristus yang sudah dihancurkan. Dan oleh bilur-bilurnya, firman Tuhan katakan, sakit penyakit kami disembuhkan. Oleh sebab itu, kalau saudara percaya, makan roti ini, lambang daripada tubuh Yesus yang hancur, sakit penyakit saudara juga disembuhkan. Puji Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya serta mengucap syukur atasnya. Dan Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah menjadi peringatan bagi aku. Saudara-saudara percaya bahwa roti yang ada di tangan kita ini satu dengan tubuh Yesus Kristus? Kalau percaya, mari kita makan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita ganti cawan yang berisi anggur. Tuhan Yesus mengatakan, setelah memecah-mecahkan roti, Dia mengucap syukur dan mengambil anggur. Dan Dia katakan bahwa anggur ini adalah perjanjian baru. Sebab itu yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah dan berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Adakah saudara percaya bahwa anggur yang merupakan lambang daripada darah Yesus Kristus ini adalah darah perjanjian baru yang dapat mengampuni segala dosa-dosa kita. Mari kita minum bersama-sama. Puji Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapa, kembali kami mengucap syukur kalau kami boleh masuk dalam perjamuan-Mu. Kami boleh dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu. Berarti kami hari ini
boleh menyatu dengan kematian dan kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Melalui perjamuan kudus ini, maka kami dimenangkan. Hidup kami dipulihkan. Sakit penyakit kami disembuhkan. Puji Tuhan. Haleluya. Kami percaya dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita berpisah, biarlah kita mau terima berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita masing-masing. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, kekuatan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, mulai dari saat sekarang ini, sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Kita berpisah di dalam berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat dan percaya, mari kita katakan sama-sama, amin. Sampai bertemu kembali di lain waktu. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sehat selalu. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. My mouth shall sing your highest praise. My soul shall magnify your name. My spirit your worship shall ever embrace. Your love and mercy shall ever be the same. Glory, Lord, Lord, I believe you have laid down your life for me. Jesus,
my choice.